Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selanjutnya. Bang Chai Cat Kui. Shalom. Ya, shalom. Shalom Alaikum. Ini Shalom. saya kan sedang mempelajari ya iman Katolik. Nah, ini ada yang ingin saya tanyakan. Jadi gini, di manakah Yesus dalam 3 hari antara kematian dan kebangkitan? Oke, makasih buat pertanyaannya. Sedang belajar iman Katolik apa udah jadi Katolik? Belum. Oh, gitu ya. Apa pertanyaan tadi? Enggak apa-apa. Pertanyaannya di manakah Yesus dalam 3 hari antara kematian dan kebangkitannya? Ya. Oke. Tuhan Yesus ketika tubuhnya mengalami kematian, roh Tuhan Yesus ada di Firdaus, ada di alam maut, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di 1 Petrus 3 ayat 18-20, di situ roh Tuhan Yesus turun ke alam maut, ke Hades, untuk membebaskan roh-roh yang terpenjara. Sehingga ketika terus bangkit, mereka pun bangkit ya. Efesus 4 ayat 8-10, di situ tertulis Tuhan Yesus turun ke tempat yang paling rendah ya, yaitu ke Hades, dan dia juga naik ke tempat tinggi. Dia membawa tawanan-tawanan ya. Mazmur 68 ayat 19 juga sampai 21. Jadi roh keilahian Tuhan Yesus itu ada di surga, ada di Firdaus, ada di Hades, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Karena roh keilahian Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi tubuhnya ada di kuburan di Yerusalem, di Yerusalem. Tetapi hari ketiga ya Tuhan Yesus bangkit ya, tubuhnya yang tadi disalibkan itu bangkit dan menampakkan diri kepada rasul-rasulnya. Makanya terus menyatakan di Yohanes 20, "Thomas, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Langsung apa kata Thomas? "Ya Tuhanku dan Allahku." Terus menyatakan, "Karena engkau melihat maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi kita harus percaya Yesus itu Tuhan dan Allah supaya kita berbahagia. Karena hanya Allah itulah yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dialah Yesus Kristus. Ada amin saudaraku? Amin. Haleluya. Nah, kalau Paca itu ketika Mbak Mikana itu menyampaikan ayat firman Tuhan itu bagusnya dicatat. Ini jadi saya sedain. Catat ya? Oke, good. Jadi itu pelajaran yang bagus banget. Karena banyak sekali orang Kristen itu nggak mau belajar. Akhirnya karena nggak mau belajar, nggak ngerti, akhirnya gampang disesatkan orang. Gitu ya. Nah lebih bagusnya lagi ketika menjemur. Maaf ya, saya potong. Ada satu lagi satu pertanyaan. Ini apakah yang dimaksud dengan saksi Yehua ya? Karena ini marak sekali ya. Ada orang datang ke tempat saya kebetulan dari saksi Yehua dan memperkenalkan Tuhan lah, seperti begitu. Apakah itu bagian dari? Ya, saya kasih tahu saksi Yehua, bukan. Saksi Yehua ini saya pernah belajar sama saksi Yehua kurang lebih 1 tahun ya. Dan saya juga paham tentang iman saksi Yehua. Saksi Yehua itu Alkitab mereka juga sama dengan kita. Tapi penafsiran yang beda ya. Sama kitabnya. Nah, mereka percaya Yesus Kristus itu adalah satu-satunya putra tunggal Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus itu juga sang juru selamat. Makanya dulu ketika saya gabung sama saksi Yehova, mereka berdoanya gini, "Terima kasih ya Bapa, dalam nama putramu Yesus Kristus kami berdoa." Ya. Nah, jadi mereka juga percaya Yesus itu putra tunggal Allah Bapa, Yesus juga sang juru selamat, tapi Tuhan Yesus bukan Allah, Tuhan Yesus bukan Bapa. Itulah saksi Yehova. Mormon juga begitu. Mormon itu percaya Yesus itu Tuhan, tapi dia pribadi yang berbeda dengan Bapa. Tetapi dalam Alkitab
tertulis Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa. 2 Tesalonika 2:16. Ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, dia disebut anak Allah, yang dimana dia adalah Elohim itu sendiri, yaitu di 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, Yudas 1 ayat 25, Ulangan 6 ayat 4, Tuhan Yesus adalah Allah yang Esa, mono tunggal, one, ya. Di Yudas 1 ayat 4, satu-satunya Elohim, satu-satunya penguasa itu Tuhan Yesus. Makanya ada ayat Alkitab tertulis Efesus 4 ayat 5 sampai 6, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Gitu. Kalau saksi Yehova nggak percaya itu. Saya tambahkan saksi Yehova ya. Karena saya juga sering debat sama saksi Yehova. Jadi saksi Yehova itu buat mereka itu Roh Kudus itu bukan pribadi. Roh Kudus itu adalah tenaga. Tenaganya Allah. Itu bukan pribadi. Nah, saya sering debat sama mereka bahwa Roh Kudus itu pribadinya Allah. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan tertulis begini, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau mendukakan Roh Kudus kan berarti itu pribadi, bisa didukakan kan? Tapi kalau misalnya mereka punya anggapan, pandangan, penafsiran bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah tenaga, sebuah setrum, sebuah kekuatan, masa ulang, jangan mendukakan setrum, kan nggak pantas kalimat itu. Jangan mendukakan aliran listrik misalnya gitu, kan nggak pantas. Kalau firman bilang jangan mendukakan Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu pribadi Allah itu sendiri. Nah itu salah satunya yang sampai hari ini mereka pegang itu bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Jadi di saksi Yehova itu tidak ada Tritunggal, tidak ada, gitu. Oke. Ada lagi? Roh Kudus, Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus itu sendiri. Ya karena Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Oke. Ini ya, terima kasih atas penjelasannya. Ini sangat membantu saya ya, karena selama ini ada suatu kebimbangan atau kebingungan ya, karena jujur saja mungkin saya banyak sekali melihat suatu peribadatan ya dalam Kristen, karena banyak aliran atau sekte-sekte. Nah itu kadang-kadang yang jadi pertimbangan, ini mana yang paling bagus gitu. Mohon maaf, jadi, emang abang non Kristen ya? Saya Buddhis, saya Buddha. Ya, saya tahu ini Buddha. Jadi gini bang, ya Pak Cai ya. Jadi aliran kekristenan itu memang ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Karismatik, Bethel dan segala macam. Tapi ingat satu hal yang penting adalah mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya, masalah doktrin, dogma, segala macam yang berbeda-beda itu biasa. Artinya misalnya Pak Cai punya anak 10. Nggak mungkin 10-10-nya otak isinya sama. Tapi yang penting mengakui Pak Cai adalah bapaknya dia. Oke, betul. Hal-hal yang mendasar itu harus tetap mereka harus punya. Sama, di dalam kekristenan banyak dogma doktrin. Tapi kami nggak perang satu sama lain. Kami nggak bunuh-bunuhan satu sama lain. Tapi yang terpenting adalah yang pertama, Yesus diakui sebagai Tuhan. Yang kedua, Yesus memberikan keselamatan. Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai kehidupan kita ketika kita menerima dia sebagai juru selamat. Yang penting itu. Yang lain-lain masalah tata ibadahnya, pujian penyembahannya, lalu baptisannya, dan lain sebagainya. Itu bodoh dari masing-masing. Yang penting nomor pertama dulu, Yesus adalah Tuhan. Yang disembah adalah Tuhan, bukan yang lain. Tidak melalui apapun, tidak melalui perantara apapun, Yesus adalah Tuhan. Contohnya orang mengakui dosa, berbuat dosa. Di firman Tuhan, kalau kamu mengaku berbuat dosa, ya, 1 Yohanes 9 berapa? Kalau kamu mengakui dosa, Tuhan itu setia dan adil, maka dia akan mengampuni segala dosa-dosa kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Ngakunya ke siapa? Ke Tuhan Yesus, ke Bapa di sorga. Jangan sama yang lain. Maksudnya gitu. Bagi pengakuan dosa ya.
Ya, tentang pengakuan dosa misalnya ini salah satu contohnya. Jadi tapi yang terpenting adalah dasar-dasar pengajaran itu harus benar-benar yang tadi harus dipegang tentang Yesus adalah Tuhan, dia bukan diciptakan, dia bukannya berbeda dengan Allah Bapa seperti Mbak Mikana ngomong tadi, berbeda dengan Allah Bapa. Itu aliran beda. Karena aliran yang di dalam kekristenan yang masih diakui ya, masih istilah masih serumpun gitu. Oke, tapi kecuali kayak Saksi Yehova, Mormon, Children of God, ada apa lagi tuh yang lain lagi tuh. Nah, itu berbeda semuanya. Kenapa? Karena mereka itu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal kalau firman Tuhan bilang katakan begini, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya dengan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Jadi mulutnya ngaku, hatinya percaya, kita akan diselamatkan. Bagaimana kalau misalnya kita nggak mengaku Yesus adalah Tuhan? Hati kita nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Kita mau diselamatkan? Ya enggak. Jadi yang diselamatkan cuman yang ngaku Yesus adalah apa, Pak? Tuhan. Bukan nabi, bukan rasul. Itu semasa dia ada di dunia. Ketika dia di dunia menjadi manusia biasa, dia punya jabatan, dia punya status, dia punya titel nabi, guru, utusan, rasul, ada melekat semua dalam diri dia. Karena dia manusia seutuhnya dan di dalam diri dia kepenuhan tentang keilahian itu. Tapi dia meninggalkan tentang hal-hal yang luar biasanya itu. Menjadi manusia biasa, menjadi terbatas. Gitu. Makanya dia disebut nabi segala nabi. Ya, makanya itu disebut dia itu Tuhan. Nah, seperti begitu. Yang jelas, Bang. Ya, yang jelas tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1 sampai 9. Di situ Tuhan berfirman, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Kamu pun berada. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi kalau beriman sama Tuhan Yesus itu beriman, Bang. Jangan lihat aliran-aliran atau denom, ya. Kembali ke Alkitab, back to Holy Bible. Kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Akuilah dia dalam segala tingkah lakumu. Akuilah dia adalah Tuhan dan Allahmu satu-satunya, tidak ada Allah lain. Itu saja, Bang. Dan Tuhan Yesus berfirman, Yeskiel 20 ayat 19, Yohanes 14 ayat 15, "Akulah Tuhan Allahmu, patuhilah dengan setia segala perintah-perintahku." Begitu, Bang. Karena saya ngomong begitu, itu mempengaruhi keselamatan kita, Pak Cai. Oke. Mengakui Yesus adalah Tuhan tuh mempengaruhi keselamatan kita. Kalau kita cuma bilang dia itu nabi, kita nggak percaya Yesus Tuhan, kita nggak selamat. Nah, lalu dampaknya apa? Ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, ya kan? Kita memberi diri kita dibaptis. Akhirnya kita diselamatkan. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Ada firman Tuhan tertulis di Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Iya. Jadi kalau kamu mengakui Tuhan Yesus hanya nabi, kamu akan menerima upah nabi saja. Nah, ingat, nabi nggak bisa menyelamatkan. Nabi nggak bisa membawa kamu ke surga. Yes. Amin. Jadi kalau kita menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dialah Tuhan dan Allah kita, maka kamu selamat. Karena apa? Matius 1:21, bahwa Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan berfirman, Yohanes 8:24, "Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu." Dia siapa? Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Karena hanya Allah itulah yang bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita, bukan nabi. Jadi kalau kamu percaya hanya Yesus sebatas nabi, ya nggak selamat kamu. Emang nabi bisa menyelamatkan kamu? Ya nggak bisa lah. Sesuai dengan imanmu. Tuhan Yesus nggak suka memaksa. Dia bukan Tuhan yang otoriter. Tapi kita harus percaya kepada dia dengan tulus, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, saudaraku, ya, bahwa dialah Tuhan dan Allah kita satu-satunya. Teman satu ayat. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Alkitab yang ngomong bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan.
Percaya sama siapa? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, percaya. Ada amin, Bang Kai, Bang Ya, Cai. oke. Ini sudah jelas ya untuk ini ya. Mungkin nanti akan saya coba pelajari dari ayat-ayat yang tadi sudah disampaikan ya. Saya akan berdalami lagi lah seperti gitu. Oke. Terima kasih atas bimbingannya. Shalom. Shalom, shalom Pak Cai. Terima kasih Salam Bang keluarga Pak Cai. Caiket. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan buat Caiket yang cakap dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu tentang di manakah Yesus dalam 3 hari antara kematian dan kebangkitan. Terus apakah yang dimaksud dengan saksi Yehua? Untuk pertanyaan yang satu ini Mihana menjelaskan tentang saksi Yehua, yang mana kebetulan katanya Mihana pernah belajar selama setahun untuk sekte Kristen ini. Memang saksi Yehua itu adalah sekte atau aliran di Kristen yang beda pemahaman dengan Protestan, Katolik, maupun aliran lainnya. Di pemahaman saksi Yehua ini adalah Yesus bukanlah Tuhan tapi cuma anak Allah, menurut saya pribadi. Kenapa di Kristen banyak sekali aliran-aliran yang notabene mempunyai keyakinan yang berbeda padahal kitab suci mereka sama, dan kenapa pemahaman tentang Tuhannya kok berbeda? Padahal semua pedoman dalam beragama itu adalah kitab sucinya. Silahkan teman-teman memberikan tanggapan dengan menuliskan komentarnya pada video ini. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Lukas pukul 23.43 kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." 1 Petrus 3, lihat perikopnya di ayat 18-20. Efesus 4, lihat perikopnya di ayat 8-10. Mazmur 68, lihat perikopnya di ayat 19-21. 2 Tesalonika pukul 2:16 dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Yohanes 14, lihat perikopnya di ayat 1-9.